apaan aja dikatain, mungkin lu kayak jauh song begitu nggak ada enaknya. Apa aja yang nggak pantas, nah dibolehkan sang suami mukul istrinya. Dan ya ini nggak bisa kita kerjakan ini ya. Udah terangin waktu itu, nggak bisa kita kerjain deh, tangan deh. Kalau kata tidak bisa kita kerjakan, seperti apa ya agama menyuruh ya, mewajibkan istri kita ya menutup wajahnya. Arti menutup wajahnya itu bukan dikerebongin kayak kain ada orang lain. Oh iya, ketika ada orang yang bukan mahramnya, tuh jangan sengaja ngajak menampilkan dirinya. Tuh wa'ala kasfi wajhi ha tuh li ghairi mahramin. Oh iya, dan seorang suami dibolehkan memukul istrinya ketika ya si istri membuka wajahnya kepada yang bukan mahramnya, dia kepada orang lain. Sengaja ngajak ada orang lain tadi yang pakai kerudungan, justru ada orang lain malah dibuka mau memperlihatkan kecantikan wajahnya, tampol tuh ini. Oh itu ya. Nah hal ini dia nggak mungkin kita lakukan, tapi berkewajiban sang suami menjelaskan duduk persoalannya apa sebetulnya sehingga agama melarang. Tuh bisa dimotif itu ya. Awas lo, itu. Kalaupun bagaimana, ya begini. Yang pokok lo tahu, ini suatu keharaman itu larangan dalam agama. Begitu aja. Muhammad selalu deh. Wa'alam tinaiha minal wasri, dan dikarenakan sang istri itu kita enggan. Ya. Nggak kepengen menghubungkan silaturahmi. Oh iya, diajak silaturahmi sama saudara kayak ngambek gini. Kamu yang mana? Asal temannya aja kayak gue, lo boleh ajak, tapi haram lo ajak gue ke situ ya. Sudah keluarga ini, familinya tampar tuh bini. Sebagai apa? Kasih pengertian dulu. Oke deh. Enggak. Kasih pengertian dulu istri, terus kasih tahu hanya karena sedikit persoalan, dia justru membawa dendam sejauh itu. Si istri nggak mau tuh menghubungkan silaturahminya kepada familinya, baik famili istrinya sendiri maupun kepada famili suaminya, hanya karena selisih paham itu sampai sejauh itu. Kasih pengertian, tampol tuh istri. Itu berarti sudah menabur bintik-bintik dan dendam. Saya demotin deh, tidak boleh begitu. Itu aneh lain. Enggak, itu aneh. Laksanakan. Enggak deh ya Arab, enggak deh. Aku ngomongnya deh ya Arab. Enggak ya Arab deh, enggak ya Arab deh. Itu aneh. Tuh, tapi tuh nanti jangan coba-coba jalani kalau dibanding deh. Kenapa Habib boleh? Sama saya kok Habib larang. Bagus, kewajiban Anda larang ente jangan bergaya atau berlaku seperti Anda biar urusan Anda antara Allah Taala. Tapi Anda enggak larang ente untuk untuk berbuat gimana ngomongnya? Anda enggak larang ente untuk mengerjakan hal-hal yang sebagai kewajiban ente. Bisa dimengerti, Anda hanya buat Anda pribadi, tapi yang Anda ngerti, ente jangan begitu, sehingga gugurlah dosa Anda dari ilmu yang Anda tahu. Dosanya dosa Anda kepada orang lain, tapi Anda nggak berlaku dosa dalam ilmu atas diri ente. Itu wajib laksanakan. Anda belum mampu. Kapan Anda belum mampu? Semasa Anda punya pertimbangan ya Rabb ini. Tapi ketika hal itu bisa jadi dianggap baik, hilang tuh perasaan tadi sama Anda. Saya mengerti ya. Mendidik tuh, Anda punya niat mendidik. Tapi biha ala tarkis sholati daulani, dan di dalam mempraktekkan di dalam memukul ya sang istri dari pihak suami karena meninggalkan sholat daulani, ada dua pendapat. Jadi seorang suami dibolehkan ya memukul istrinya ya ketika sang istri meninggalkan sholat. Dalam hal ini ada dua pendapat. Asahuhuma, yang paling benar dan baik dalam hal pendapat tadi, yakni pendapat memukul istri ketika dia tidak lagi mau sembahyang terus meninggalkan sholat, ada lahu darbuha ala dzalika,
si suami boleh memukul istrinya karena dia meninggalkan sholat idza. Tuh lanjutannya, apabila atau jawabannya lam taf'al bil amri, kalau sang istri diberitahu, disuruh tapi juga nggak mau mengerjakan perintah sholat tadi dari suaminya. Dalam hal tadi ya dibolehkan sang suami gebuk istrinya, tapi kalau si istri sudah diberitahu nggak mau mengerjakan perintah sholat dari suaminya, nggak bisa dimengerti itu ya. Selesai, alhamdulillah, alhamdulillah, maklum. Wa'alam, ketahuilah anda, ketahuilah olehmu, annahu asya'na, bahwasannya sesungguhnya, yang dari ayat lubu lirrajuli, seorang pria selayaknya, sepantasnya, seyogianya, sepatutnya, an yuwasim ra'atahu ayya'muroha wa yudzakkiraha wa yasta'tifa biha. Seorang suami ya menyuruh istrinya, mengingatkan istrinya, selayaknya, sepatutnya, seyogianya ya, seorang suami ya memerintahkan istrinya, mengingatkan istrinya, wa yasta'tifa biha, pun di samping memberikan peringatan, kemudian juga perintah, tapi juga ada hal-hal yang dilakukan oleh suami dengan tutur kata yang baik. Bu, mama, tuh di jam 5 udah asar belum? Bu, mama, tuh udah setengah 6 tuh, maghrib jam 6, cepetan. Sinetron lu pikirin, sinetron lu tebak-tepokin. Ya, dia di mana yang main sinetron, lu lagi ngapain? Waktu cepetan tuh. Gitu. Mama, tuh udah mau asar. Kan gitu tuh. Apain sih nonton Donald Bebek mulu? Apa aja yang kita lihat keadaannya. Ntar sembahyang dulu, ini baru selesai, ntar kok sembahyang. Cepetan mah. Jadi jangan lesak ya, ngomong agak lembut dikit, jangan langsung gedrok aja. Si anak teriak yes. Ya, mamanya, bapaknya kenapa jadi begitu? Itu deh. Ya, jadi selayaknya seorang suami, ya, merintahkan istri, mengingatkan istri, dan juga berlaku lembut atau bertutur kata baik kepada sang istri. Wabil hadis nabiha, ya, kepada istrinya. Wabil hadis, dan hadis disebutkan rahimallahu rajulan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada seorang pria dan suami, qala, yang orang itu berkata, ya ahla, keluarga, anak, istri. Tuh ahlah tuh mencakup istri dan anak. Ya ahlah, ibu, anak, istriku, anak-anakku, ya ahlah. Tuh dalam hadis ada dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala semoga memberikan rahmat kepada seseorang yang mengatakan, wahai ibu, tuh, keluargaku, termasuk antara keluarga itu ya antaranya anak-anaknya. Sholatakum, kerjakan sembahyang, perhatikan urusan sembahyang. Dan dalam hadis Nabi dikatakan demikian. Syamakum, dalam hal urusan puasa, kerjakan untuk pelaksanaan ibadah puasa. Tidak hanya kamu sebagai istri, anak-anak siap. Apalagi itu zakatakum, bisa saja suami lupa karena kesibukannya, tapi hai istri, biar ingat bahwa kita punya kewajiban mengeluarkan zakat. Kata Rasulullah SAW, miskinakum, juga orang-orang miskin di antara kamu. Terus kan di antaranya dari keluarga kita kan banyak juga yang miskin-miskin. Tuh, semoga Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan rahmat kepada seorang pria yang dia dalam ucapannya mengatakan, awas istri, masalah sembahyang, hai anakku, hai istriku, jangan lupa sembahyang, kerjakan tuh sembahyang, kerjakan tuh puasa, laksanakan itu zakat.
Perhatikan orang-orang miskin. Tuh, Allahu Akbar, suami ngomong begitu sama istri. Nah, dalam hadis kalau ada seorang pria sampai begitu bahasanya kepada keluarganya, yatimakum, juga perhatikan tuh. Perhatikan orang-orang ya, yatimnya di antara kalian. Jironakum pun tetangga-tetangga, ibarat anak. Dia, anak suruh begitu anak punya istri, tidak hanya dalam urusan pribadi pun tetangga-tetangga udah dia dibagiin tuh makanan. Tuh makanan-makanannya ada. Tuh zakat tuh jangan lupa tuh. Tetangga-tetangga kita, family-family kita jangan lupa tuh. Tuh, kita ngingetin tuh. Ngingetin dalam hal urusan tadi. Dan apabila kata Rasulullah SAW, ya, ada seorang pria berkata demikian, Nabi melanjutkan dalam hadis tersebut, la'allallaha. Nah, Gus ini dalam boleh apa? Ini Anda boleh jawabin. Iya, lebih bagus sedikit. La'allallaha. Tuh, semoga Allah Subhanahu wa taala kata Rasulullah SAW tuh, yajma'ukum ma'hum fil jannah. Dapat itu menghimpunkan, menggabungkan, menyatukan kalian tuh bersama mereka tuh. Oh iya, orang-orang yang tadi lihat deh, di antara keluarga yang begitu itu, yang semuanya jangan lupa tuh kamu laksanakan ibadah sholat, puasa, zakat, yatimnya juga, tetangga juga, dan lain sebagainya. Maka Nabi mengatakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dapat menghimpunkan kamu, mempersatukan kamu tuh. Oh iya, dari ucapan sang suami tadi yang ngomong begitu kepada keluarganya, ma'hum bersama mereka tuh, ya fil jannah, di surga Allah Ta'ala. Allah. Jadi dua-duanya dapat untung enggak? Dapat untung. Yang memberi peringatan tadi memang begitu. Ya deh. Yang mereka dikasih peringatan sejauh itu timbulnya kesadaran berkah perilaku kita yang menjadarkan mereka. Tuh, la'allallah yajma'ukum fil jannah. Allahu Akbar. Nabi numpang tanya. Numpang tanya. Ya, kita. Ada kamu ngomong gitu. Kok begitu nggak jelas ada habis maksud bagaimana kita ini. Mesti bisa. Sebagai suami wajib bisa. Ada susahnya sih ngomongin begitu doang. Sholat. Apalagi mereka gak ngerti ya. Loh, kok kasar kan Nabi suruh lembut. Nabi suruh lembut setelah orang itu. Ngeri ya. Dari awamnya diberitahu dengan malam lembut. Nah, karena sekarang ini sudah amat nggak tahu atau pura-pura nggak mau tahu tentang kewajibannya, berlakulah kasar dengan bahasa yang lembut tuh. Emang kalau kita punya anak istri terlalu awam dalam hal urusan kewajibannya kepada agama, tapi dalam hal urusan puasa, zakat, nggak ada dikatakan orang ini orang awam. Nggak ada di Indonesia, ya, masalah kewajiban sholat dan kewajiban zakat bagi yang mampu dianggap orang itu belum mengerti. Mustahil menonton TV dari jam 8 malam sampai jam 2 kurang 10, masa nggak tahu ada kewajiban zakat? Ayo deh, kan mustahil nggak tahu. Berarti dengan adanya televisi, ya, dengan pemberitahuan kewajiban zakat, penjelasan zakat sampai sejauh itu, yang orang-orang mampu diwajibkan mengeluarkan zakat, lo nggak tahu, mustahil. Berarti dengan taunya melalui pemberitaan tadi, Anda bukan lagi orang awam, bukan lagi orang ngerti hukumnya, udah dikasih tahu. Yang dikasih lemah lembut tuh, kalau yang masih awam sama sekali, emang kalau dianggap orang baru masuk Islam. Atau dari timur, iya, atau dari Kalimantan kebakaran, pindah ke Jakarta, emang orang kaya, takut mati kena asap, dibilang pindah ke Jakarta, bawa harta. Di sana mungkin suku Dayak, ketika nggak tahu, pindah ke Jakarta, bingung lihat neon, lebih bingung aja orang ngaji jam 10, jam 10 malam. Namanya hukumnya orang awam. Kalau orang bingung lihat mulai ngaji jam 10, hukumnya tadi orang awam. Nah, itu wajib dia bikin lemah lembut, kasih pengertian kenapa kok jam 10 baru mulai ngaji. Ya, kami ini kan tentara Rasulullah. Tentara Rasulullah kan dimana itu. Jangankan lampu mati, lampu terang dia bisa ngaji. Habis lampu mati baru ngobrol aja urusan pengajian. Namanya tentara Rasulullah. Udah begitu, ya. Lalu yajma'ukum ma'hum fil jannah.
wa an yunfiqa 'alaiha 'ala qadri wus'iha ay taqatihi wa quwwatihi. Dan si suami pun ya harus membelanjakan, mengeluarkan kepada istrinya ala qadri wus'ihi ay taqatihi wa quwwatihi, sekadar kemampuannya, sekadar rezeki yang Tuhan pelihara dia dapatinya, sekadar kekuatannya, sebatas yang didapatnya sekian. Oh ya, artinya jangan dia membelanjakan sesuatu buat keluarganya melebihi dari kemampuannya. Ibarat orang cari rezeki sehari dapat 7.000, jangan lo belanjain 7.000. Apalagi rezeki cari 7.000, belanja 10.000. Udah belanjanya 10.000, yang ada dulu tuh jual apaan kek? Nah, lo rasain deh. Ada krisis moneter, pakaian habis. Apaan lagi mau dijual? Bisa ngertiin deh. Wayun fiqa'alaiha, wanyun fiqa'alaiha, terus membelanjakan padanya, terus mengeluarkan rezekinya buat sang istri ala qadri wus'ihi, sekadar kemampuannya. Makanya kalau memungkinkan seorang suami itu dia yang mengendalikan rumah tangganya dalam hal urusan belanja. Artinya jangan punya duit semuanya bakal bini. Punya duit setiap orang gaji tetap dia punya duit 300 itu dikasih bini. Nah, gembel dulu. Ya itu yang gembel sekarang. Mau kemana-mana minta sama orang. Mau ngaji punya duit sama orang. Ya, mau jalan ke sana kemari bonceng mobil orang. Nah lu. Kenapa? Lu punya gaji kok lu nggak bisa naik mobil oplet? Mau Mikrolet kenalan doang. Gaji itu bosin bini semua. Nah, dikasih itu gaji kepada istri seluruhnya, si istri nggak bisa tuh mengatur bagaimana membelanjakan uang yang penghasilan suami hanya sekian. Hancur akhir-akhirnya deh. Iya, si bini makan ketoprak, suami ngiter cari martabak bekas. Tuh akibatnya tuh. Jadi bini kaya, laki susah. Siapa suruh agama tidak memberikan jalan sejauh itu? Agama hanya memberikan kewajiban kepada suami, memberikan nafkah kepada istri sekadar kemampuan kamu. Bukan disuruh berlaku kikir sang suami kepada istrinya, dan tidak disuruh sang suami serahkan semua hasil yang merupakan jerih payahnya kepada istrinya. Sebab udah umum wanita yang kurang terampil, kurang cekatan, kurang pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan agama, kurang latar belakang pendidikan sejauh itu, suka lagi megang duit belanja yang dia senang, dia nggak pikirin. Iya, kalau 2 minggu 3 minggu duit habis. Atas dasar tadi, agama memberi jalan kepada suami untuk kau membelanjakan uang itu kepada istri kamu sekadar kemampuan kamu. Lah kalau kita cuma pelihara kemampuan 5.000, tuh ada uang 7.000, serahkan kasih 5.000, 2.000 simpan buat kamu sang suami. Bukan 7.000-nya ente kasih, akhirnya ente mesti kerja. Megang uang ala kadar buat jaga-jaga, akhirnya jalan kaki ke Manggarai deh, berapa kilo dari sini. Tuh bayangin ente, itu kalau nggak hujan, kalau berangkat lagi hujan, kereta jam 7 mesti berangkat, nyatanya kita bangun ketiduran, ya malu ambil kerja bakti yang nggak gaji, bangun jam 7 kurang 10, ya nggak sembahyang subuh lagi, dia jalan pas sampai pos kereta api. Ting tong, kereta jurusan Cikampek siap lompat. Itu pintu gerbang udah ditutup, dia belum beli karcis, belum lagi mesti ngudak. Akibatnya itulah bergaya taat kepada suami, kepada istri dalam membawa neraka, dunianya tersiksa. Coba dia jajal orang-orang yang tunduk kepada istri dalam hal urusan tadi, akibatnya susah hidupnya, kaya tapi miskin. Agama nggak ngajar begitu. Kalaupun kau ingin berlaku seperti tadi, tetap itu juga mesti punya uang saku buat ente pribadi. Ibarat uang kasih bini 10.000, ente sisain 1.000 perak buat ente istri 9.000 buat jaga-jaga yang 1.000 perak.
Tuh, jangan sampai ini mau kerja nih. Nah, duit mah bakal naik bus. Tuh, 1.000. Mah, sekarang udah naik mah. Udah 700 mah. Alah, nggak ada pengumuman di TV kok. Pokoknya gue tahunya 1.000 lu balik. Nah, mau apa ente? Terpaksa akhirnya ente bayar bus 500 perak. Berantem sama kondektur. Dibakar ente dia buang mobilnya. Yang dibakar kan Metro Mini. Disunter. Deh, biar bisa begitu. Deh. Wan yastamila 'alaiha idza azathu, dan seorang suami pun agama ya memberi jalan selayaknya ya. Kalau bahasa Indonesia bilang nyabarin berlaku sabar 'alaiha atas sang istri idza azathu, apabila si istri nyakitin dia. Allah, bini dia terlalu amat. Ya Allah. Sabar-sabarin tuh, wa an yastahmilaha, wa an yastahmila 'alaiha, dan selayaknya sang suami juga nyabarin. Sudah tahu ya, bahasa Indonesia apa sih? Nyabarin bahasa Indonesia apa? Belajar sabar deh. Belajar sabar atas istrinya. Kapan? Idza azathu, kalau sang istri nyakiti dirinya. Jangan langsung baru nyakitin, nggak balas itu. Apa begitu? Ayang, daun pintu ke dicopotin. Disakitin bini begitu aja. Oh, daun pintu. Yang suaminya dicopot-copotin. Maksudnya biar si istri ketakutan kalau malam. Itu daun pintu, jendela semua copot-copotin. Dia keluar. Kali gini, kenapa lo begitu? Ngambek kamu buat kayak semua jendela dicopotin. Gue gak mau tahu. Juga broken si daun pintu atau jendela, murunya diambil. Gak pulang-pulang tuh laki. Habis jam 4 gak ada. Bini benar-benar ketakutan. Laki jago nih. Orang biasa nonton bola pulang malam. Jendela yang coba-cobotin, murnya dibawa, jendela yang ditaruh di kamar, ditaruh, dijajarin lagi. Gitu, si lagi berasa taruh, gue nggak pulang, lu ketakutan, lu paling. Omongan sang suami didengar sama istrinya. Nah, ketakutan ada maling, emang gue tunggu itu maling lu lagi ada. Kata laki bener juga. Dipasangin murah ya. Dipasangin murah. Kata bini, lo mau coba-coba ketak gue. Ya, lo gue belum kata apa-apa baru gue ngomong begitu lo ketakutan. Emang gue ngerti lo nggak adil. Terus jatuh. Si istri kok udah ngomong begitu, sono lo bang. Tetangga masih banyak temen gue. Yang jadi tetangga masih banyak temen gue. Lo bang, berangkat lo. Apa yang beli barang berangkat? Tetangga banyak temen gue. Suami dikata gitu. Terus nggak maksud bercanda kok. Suami abad 21. Dan begitu Her. Orang giliran ngecor cari kagak ada di Yusuf. Orang giliran ngecor malam minggu anu ngomel majuki mana Tohir? Ustaz nggak ada. Urusannya pasti itu awal ya. Majuki dia aneh nggak tahu Ustaz. Tanya sana Tohir, pasti urusannya mendandas. Wah capek. Idza adzatu, apabila si suami nyakiti sang istri, seperti apa? Bi'an, seperti apa itu? Selamat. Bi'an yasbira ala idzaiha. Idza adzatu arti apabila si istri menyakitinya, artinya ya seperti bi'an yasbira, si suami sabar ala idzaiha, atas ya perlakuan istri yang menyakitin dirinya. Sabar-sabarin dulu deh. Artinya kerap kali perilaku istri yang datangnya nggak enak begitu, jangan langsung dijamplat habis-habisan itu. Oh ya, kasih ya sabar-sabarin dulu deh. Nanti ini kalau punya bini tuh, ya rasa-rasanya insya Allah nanti bisa membenarkan nih
Iya betul juga. Kalau cara begini jadi gak baik nih. Iya betul juga. Aduh ya Allah. Tapi satu masa tak salah juga kita. Tidak bisa. Itu biasa situ. Mohon maaf dulu. Seorang istri ketika suami dalam hal tertentu dia mengalah demi memelihara atau menjaga, dia naik tuh. Dia punya getaran naik tuh untuk berbuat lebih dikit. Sebab ini kita anggap kita sudah ngalah. Ibarat orang ngatur, secara pertama dia ngatur menang. Udah kita ngalah, biarlah sementara. Nah dia pun coba tuh mengatur untuk kedua, naik tangga kedua. Kalau si suami bukan orang-orang yang cerdas di mana sifat cerdas adalah melalui tuntunan syariat agama, kurang cerdas, kena tuh tangga kedua dari aturan yang sebetulnya tidak harus terjadi. Kena angkat tangga kedua, naik ke tangga ketiga. Matilah Anda untuk selamanya ada di bawah kakinya. Tuh ahli neraka begitu. Diatur tak. Tuh. Kita mesti tahu kerap kali ada hal-hal yang memang masih bisa dimaklumi, memang masih bisa diajak mengerti. Wah ini nggak bisa, udah mulai nih menjurus deh. Tahu di sini terjadi. Oh ya, sekali dua kali kita bisa maklumi, tapi ini dalam hal-hal yang tidak boleh ada maklum, tidak bisa. Allah, jadi terserah. Ini nggak bisa. Melanggar sama jalan. Pulang lo. Tuh. Baru itu lagi orang yang Allah pelihara. Jadi deh. Sampai Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Maliki yaumiddin. Wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha